Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanan, mahasiswa tingkat 2 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan terkait persoalan materi geometri 3 dimensi dengan submateri jarak antara titik ke garis menggunakan media pembelajaran Cabri 3 dimensi versi 2. Nah, jadi sebelumnya kita review dulu terkait subbab tadi. Jadi, jarak titik ke garis adalah sebuah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Nah, sekarang kita siapkan terlebih dahulu aplikasi Cabri 3 dimensi versi 2 dan tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan vektor ini kita bisa ke menu file. Selanjutnya kita klik yang new from template. Lalu kita pilih yang natural no vector yang ukuran A4. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita menuliskan soal terkait materi 3 dimensi ini dengan cara kita klik dokumen, lalu kita klik add text area. Nah, selanjutnya kita berikan soal kita. Kita pindahkan posisinya ke bagian atas dari Cabri-nya. Kita bisa mengatur berapa ukuran teks dari soalnya. Nah, dan soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah. Oke, sekarang kita step pertamanya membuat si kubusnya. Nah, kita bisa merubah skala dari tampilan Cabri ini menggunakan display, lalu kita ubah ke skala 2. Nah, maka tampilannya akan lebih dekat. Nah, selanjutnya kita buat kubus dengan bantuan 2 titik koordinat menggunakan menu window, kemudian kita klik koordinat. Nah, selanjutnya kita buat new point yang pertama yaitu 0,0,0. Kita klik new point. Nah, selanjutnya kita buat sampai ada tulisan new point lagi, kita klik untuk koordinat 4,4,0. Kenapa? Karena panjang rusuk kubus yang diketahui dalam soal 4 cm. Lalu kita klik new point. Nah, selanjutnya kita close koordinatnya. Selanjutnya, kita buat segmen untuk kedua titik tadi. Kemudian, kita buat midpoint di segmen tadi sebagai titik acuan dari pembuatan kubus nanti. Selanjutnya, kita klik Q. Lalu, kita klik titik tengah pada segmen tadi di sini. Lalu kita klik lagi, jadi klik 2 kali ya. Nah, terus kita paskan ukurannya. Nah, setelah itu kita hitung atau kita ukur menggunakan menu length. Lalu kita arahkan pada ke tiap rusuknya. Jadi sudah 4 cm ya, sesuai dengan yang diperintah dalam soal. Nah, selanjutnya kita ubah permukaan dari kubus tersebut menjadi empty, yaitu kita klik kanan ke survey style, terus kita pilih yang empty. Dan untuk segmen bantu tadi kita bisa hide. Nah, selanjutnya kita buat titik-titik pada kubus tersebut menggunakan menu point. Nah, kita arahkan sampai ada tulisan this vertex. Lalu kita tulis dari titik A hingga titik Nah, untuk
penulisan titik-titik ini berlawanan sama arah jarum jam ya. Nah, jika sudah di dalam soal diketahui titik P berada di tengah-tengah garis AB, maka kita bisa menggunakan midpoint di garis AB. Untuk titik P, selanjutnya titik Q berada di tengah-tengah BC. Kita menggunakan midpoint di garis BC. Nah, selanjutnya kita buat segmen untuk titik P ke garis Q menggunakan segmen. Nah, selanjutnya di sini kita kan ingin mencari jarak titik H ke garis PQ. Maka kita buat terlebih dahulu titik di garis PQ menggunakan midpoint titik tengahnya. Kita beri nama titik X. Nah, selanjutnya kita ukur sudutnya untuk titik H ke titik X, di mana titik X berada di garis PQ untuk mengetahui berapa besar sudutnya. Kita klik yang angle dari titik H ke X. Nah, untuk sudutnya itu 90 derajat ya. Jadi kita bisa membuat segmen untuk titik H ke titik X. Jadi sudut antara titik H dan titik X yang bernilai 90 derajat ini membuat segmen HX merupakan jarak antara titik H dengan garis PQ. Sesuai definisi yang tadi di awal, H adalah titik dan PQ adalah garis. Jarak titik H ke garis PQ adalah panjang ruas garis HX dengan X terletak di garis PQ dan garis HX tegak lurus dengan garis PQ. Nah, jika kita mencari jarak titik H dengan PQ menggunakan kabri, kita bisa menggunakan fitur length, lalu kita klik di segmen HX. Maka nilainya akan keluar. Dan kita bisa mengubah angka di belakang komanya. Misalkan kita buat 5 angka di belakang koma dan hasilnya adalah 5,83095. Nah, bagaimana dengan cara pengerjaan formalnya? Kita bisa lihat di tampilan Microsoft Word ini. Jadi, sesuai yang tadi di kabri, kita ukur dulu jarak dari titik H ke X untuk titik H ke garis PQ. Selanjutnya kita hitung sudutnya dan sesuai ya 90 derajat. Lalu kita buat bidang HDBF untuk membantu mencari jarak antara titik D ke titik X. Kenapa? Karena jarak dari H ke X merupakan bentukan dari segitiga siku-siku, di mana HX merupakan hipotenusanya. Sehingga untuk mencari HX kita membutuhkan panjang dari HD dan panjang dari DX. HD sudah diketahui dalam soal, yaitu merupakan rusuk dari kubusnya yang panjangnya 4 cm. Maka DX adalah 3/4 dari panjang DB, di mana DB merupakan diagonal bidang ABCD. Sehingga dengan titik-titik bantu yang sudah ada di sini, kita bisa mengetahui bahwa panjang DX-nya adalah 3/2. Sehingga panjang HX-nya adalah akar 34 atau 5,83095 tadi. Nah, kemudian HX-nya menjadi 5,8. Jadi jarak antara titik H dengan garis PQ adalah akar 34. Nah, sekian hasil presentasi saya
menggunakan media pembelajaran Kabri 3 dimensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.